membukakan pintu kepada kami mahasiswa ilmu politik angkatan 23 semester 4 untuk melaksanakan wawancara mengenai pesantren dengan politik. Di sini saya Muhammad Abdul Arkan, mungkin selaku ketua kelompok dari mahasiswa ilmu politik kelas B. Di sini saya akan mewawancarai bapak-bapak kalian mengenai bagaimana pesantren dan politik di Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin. Ada datang ke sini dan memang kebetulan di sini adalah keluarga Cipasung, ya Pak. Keluarga Cipasung, pendiri-pendiri di sini itu bahagia, itu kan memang Pak Adang ya, betul Pak Adang itu memang dari Cipasung. Alumni ya, di sini pimpinan dari Cipasung. Ya memang keluarga Cipasung ya, keluarga Cipasung. Datang ke sini sebelum pemilu. Tapi kalau untuk wali kota enggak ya? Tidak ada. Ketika sudah selesai, udah beres jadi wakil atau hampir jadi wali kota, baru ada ke sini. Kalau sebelum pemilu, semua orang menyatakan bahwa itu kampanye, menganggap itu hal positif. Silaturahmi dari pimpinan, itu kan dari pimpinan kota, dari wali kota, gitu kan, ke masyarakat. Tidak hanya ke lembaga pastinya. Dan Al-Amin sendiri membuka hal itu, gitu. Artinya tidak ada konotasi, tidak ada prasangka buruk, begitupun kepada santri-santri. Itu memang kita itu kan sebetulnya manusia politik, gitu kan, manusia politik. Hingga yang sekolah di sini pun tidak menutup kemungkinan untuk masuk pada trias politika, itu kan masuk ke lembaga apakah itu DPR atau badan legislatif, eksekutif dan yudikatif, itu kan memang terbuka gitu. Jadi memang pesantren ini tidak mengikuti politik praktis, tapi hal yang sederhana aja pemilu memang sangat dianjurkan. Kemarin kan dipulangkan sebagian, itu kan memang mendukung hal itu gitu, mendukung ke pemerintahan apa yang sedang bergulir di pemerintah, kami mengikuti gitu. Bahkan memang ada panduannya di sini juga di pojok buku itu mengajarkan peserta didik berpolitik. Itu kan memang kami dari pesantren itu tidak menutup diri hal itu di enggak juga penting gitu kan, politik itu penting. Terlebih memang kaderisasi basis agama harus nanti bisa naik ke atas gitu, jangan hanya keluar di bawah kan, harus bisa naik. Sesekali santri, bukan sekali, nanti mungkin kedepannya santri itu harus gitu kan banyak berkecimpung di lembaga itu, trias politika. Secara umum mungkin ini tidak asing, kalian semua pasti tahu gitu kan, pasti memahami bahwasannya apapun kegiatannya dalam sendi kehidupan, terutama di pemerintahan, hendaklah selalu membawa basis Islam gitu kan, hendaknya selalu membawa basis Islam, terutama di politik yang nanti akan menaungi masyarakat, mengayomi masyarakat dengan berbagai kebijakannya kan. Bagaimana di situ supaya bersifat Islami gitu ya. Maka di sini Al-Qur'an itu harus hafal Quran, sehingga ketika nanti jadi pejabat dia itu punya landasan gitu, tempat kembali ke Al-Qur'an gitu. Itu mungkin karena memang takdir sekarang tidak sama dengan pimpinan. Kebetulan pimpinannya sedang di Arab, di Mekah, itu betul mungkin pas banget kalau ngobrol seperti itu sama pimpinan, karena sering sekali berbicara perihal pentingnya gitu pejabat itu memahami Islam, pentingnya pejabat itu beriman dan bertakwa, bagaimana dia tidak goyah diiming-imingi dengan sogokan sebagainya gitu kan, yang saat sekarang pikuk berbagai model pemberantasan korupsi, banyak pejabat yang tumbang karena korupsi. Nah, memang di sini santri itu betul-betul harus bisa naik ke situ. Santri tidak hanya di keagamaan saja, melainkan santri harus
struktur lembaga, sehingga bisa mewarnai kebijakan yang ada yang dibuat. Politik itu kan memang identiknya dengan kebijakan pemerintah gitu kan. Kami dibebaskan untuk wali kota ya, dibebaskan. Sebetulnya saya orang Garut jadi saya tidak milih, tapi sekurang-kurangnya saya tahu bahwasanya santri itu diarahkan untuk memilih mana sih. Nah, dalam hal ini enggak diarahkan, bebas gitu ya mau memilih mana. Tapi kalau di gubernur, pimpinan memang di situ menganjurkan memilih bahagia, walaupun pada akhirnya kalah. Tapi setahu saya tidak jadi tim sukses, tidak. Hanya saja memang Pak Haji Wawan itu keluarga pesantren, bahagia adalah Pak Adang itu keluarga pesantren Cipasung, berharap besar dengan hadirnya Pak Haji Adang sebagai gubernur, di situ bisa menyerap aspirasi masyarakat dari basis pesantren. Karena dibebaskan ya boleh-boleh saja kita tanpa ada tekanan. Yang di gubernur juga sebetulnya kan Pak Haji Wawan pimpinan pesantren tidak intent istilahnya itu memeriksa milih mana nih, enggak sebetulnya enggak ngajak begitu, enggak. Yang pada akhirnya Pak Haji Wawan itu tidak total mewajibkan santrinya begitu, terlepas daripada bagaimana santri itu yang sudah waktunya memilih memahami perkataan Pak Haji Wawan gitu ya. Terlepas daripada itu, mereka mungkin ada yang menganggap itu wajib, ada yang menganggap itu sunnah, ada yang menganggap itu mubah mungkin, Allahu a'lam ya gitu. Dan memang Pak Haji Wawan pastinya tidak ada hukuman, tidak ada teguran ketika memilih yang lain gitu. Bahkan ikut mendukung, pernah ada videonya tapi nggak tahu itu multakol ulama Tasikmalaya membicarakan persoalan gubernur. Kalau nggak salah jadi beberapa bulan sampai jatuhnya pemilu itu ada perkumpulan kiai di Samanhejo, Taman Sari, di Taman Sari. Saya di situ mengenai pentingnya memilih pesantren, pentingnya memilih pemimpin yang pastinya kan sesuai harapan para ulama seperti apa harusnya. Terutama memang di persoalan presiden juga. Bukan gini, Pak Haji Wawan tidak menerima imbalan. Saya yakin walaupun saya tidak persis, saya yakin Pak Haji Wawan tidak menerima imbalan kan itu. Pertama karena memang keluarga, kedua memang murni Pak Haji Wawan itu murni mengajukan kepada santrinya. Jadi tidak ada, santri pun tidak ada untuk apa dikasih gitu ya, 100.000 politik gua nggak ada itu. Gitu. Memilih pun tidak dimaknai wajib ain. Kalau ke pesantren memilih bantuan pemerintah, saya kurang tahu. Setahu saya, yang selama saya di sini ya setahun, belum. Nggak tahu kalau sebelumnya saya ke sini. Itu semua lapisan masyarakat, terutama para pendidik, dosen, tokoh masyarakat, ulama menginginkan adanya perubahan, menginginkan Indonesia itu bangkit, menginginkan Indonesia itu lepas dari jeratan korupsi. Karena memang itu salah satu faktor kemunduran jatuhnya rusaknya Indonesia dengan korupsi. Tidak lain itu semua karena pejabat-pejabat yang disintegrasi gitu kan, kurangnya integritas, kemudian tidak membawa iman dan takwa di kantor mereka. Kita semua berharap yang orang Muslim memegang teguh Islam itu, takut kepada Allah dimanapun berada, terutama menjadi pejabat yang memangku otoritas. Hendaknya takut kepada Allah. Itulah pesan daripada pimpinan sebetulnya.
kita semua berharap menjadi kaderisasi, mengisi di meja-meja pemerintahan itu, membawa kebijakan yang untuk kemaslahatan masyarakat, membawa Indonesia maju, Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Pesannya itu, saya yang menyambung lidah daripada pimpinan, menyambung lidah, hendaknya tetap takut kepada Allah dimanapun berada.